رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Dah selesai surat Nuh. Ini surat yang indah, surat curhat seorang dai agung yang nggak kenal capek, nggak kenal lelah, hampir 1.000 tahun berdakwah dan pahit, manis, getir, indah, terang, gelap, siang, malam, beliau dakwah lahir batin, pasti menghabiskan harta yang banyak, menghabiskan umur, menghabiskan pikiran, menguras tenaga. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang dai agung. Dan semua mereka yang sukses dunia akhirat, ayah bunda, pasti melakukan proses yang kerja yang keras. Bukan yang kaleng-kaleng, kata Ustadz Dasar tadi. Jadi pasti serius kerjanya. Karena itu ayah bunda mau jadi ahlul Quran juga. Nah, seberapa keras usaha kita. Tapi kemarin Insya Allah komplement pujian dari para syekh-syekh yang hadir tuh. Ini gimana cara ngajarnya? Syekh, mereka nanya ke saya, gimana cara ngajarnya? Saya nggak bocorin, padahal pertanyaannya udah dikasih tahu duluan ya. Ya, jadi pantesan pada bisa. Tapi alhamdulillah, rupanya keren. Dites secara instan langsung pun pada bisa. Dan kayaknya kata Umi Dedi, sebab ntar nggak usah ada ujian lagi dah. Ujiannya bikin acara kayak gini aja seru, malah hafalannya makin ajib. Gitu. Cocok nggak kira-kira ya Bunda? Jadi Seperti di hafal, Cianjur. iya, hafalannya luar biasa dahsyat. Tapi saya kemarin curiga tuh, kalau ditanya ini, mic dipindahin ke teman yang lain. Kayaknya udah dibagi-bagi kayaknya. Kamu kuasai ayat ini ya, begitu. Rupanya strateginya luar biasa, ayah bunda. Jadi memukau. Dan insya Allah jadi bahagia lahir batin yang hadir, yang belum bisa hadir juga kayaknya mudah-mudahan bisa merasakan kebahagiaan. Dan Amin. insya Allah nanti kita bakal sering-sering. Jadi bagaimana Amin. kalau acara berikutnya di Jawa Timur nih, di Malang kah, di Surabaya kah gitu. Jadi orang-orang Malang saya jadi kunjungan, dapat Bismillah. kunjungan kita semuanya. Ya Jabodetabek Allah. saja, Bob. Jogja, Coba Jogja. tuh, Jabodetabek, tuh, Bob. tuh, Jogja siap, Malang siap, insya Allah. Nih Bunda Lela aja masih di kereta nih ikutan terlihat tuh, Masya Allah. Kebab telat kereta.
jam 7 baru sampai di stasiun Tuh, terakhir. Keretanya telat, Ujub. Bunda Rita ini tuh Jambi, luar biasa. Pokoknya insya Allah panjang umur. Nanti kita insya Allah nabung bareng-bareng kita kunjungin saudara-saudara kita yang di mana-mana. Nanti juga ke NTB di tempat Bunda Siti Samsiah kita ke sono. Nah, insya Allah pokoknya bahagia. Amin. Kemarin kita makan malam bareng-bareng. Nah, kita doa mudah-mudahan nanti makan malamnya kita di Mekah di Madinah bareng-bareng. Amin. Dan kalau enggak juga nanti makan malamnya ntar di surga bersama Allah Subhanahu wa taala. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Insyaallah. Jadi ditraktir makan, ditraktir minum langsung sama Allah. Kemarin ditraktir makan sama Kak Ifah aja kayaknya kita senang, bahagia. Insya Allah kita doain ya mudah-mudahan Kak Iva semua yang jadi sponsor semua yang membuat hati bahagia orang-orang beriman yang kumpul kemarin mudah-mudahan Allah tinggikan derajat Allah ampuni Hmm. dosa-dosanya Allah kasih rezeki Hmm. yang lapang Allah bahagiakan dunia akhirat lahir batin bahagia dan ini pelajaran jadi yang pertama tuh semua orang yang sukses ayah bunda pasti melakukan kerja keras. Jadi jangan melempem, jangan banyak ngeluh. Termasuk, nah ini kerja keras kita. Jadi setiap hari satu ayat, satu ayat, satu ayat. Murojaah bareng-bareng sama para besti-bestinya. Itu Masya Allah orang-orang pada kagum tuh. Termasuk Dr. Jamaluddin Junaidi. Kemarin yang nganter tuh ada Ustadz Jamal. Beliau tuh kandidat doktor tafsir di Al-Azhar. Jadi beliau kagum-kagum, Masya Allah katanya. Gimana kalau ngelihat anak-anak yang hafal Quran biasa. Ini kayaknya sedunia belum ketemu nih kayak begini nih. Dan Syekh yang kagumnya juga ayat sekian, nomor sekian. Ini ada di ayat berapa? Bisa, Insya Allah. Hebat tuh yang ngasih contekan. Keren. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Nah ini yang kedua, jangan putus doa. Doa sering-sering sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi bahagia maupun sedih, dalam kondisi bersemangat atau putus asa. Dalam kondisi apapun, libatkan Allah. Jadi pesannya Usbab, pelajaran kedua dari ayat ini adalah banyakin doa. Doa. Doa tuh ayah bunda cari kapan waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa PR buat ayah bunda. Waktu ya, ini waktu. Pada sepertiga malam terakhir, waktu mustajab doa. Usai sholat, saat turun hujan. Jadi kalau ada hujan turun, doa ayah bunda yang banyak. Saat terzolimi, jadi kalau terzolimi, pasti Allah jawab doanya. La ansurannaka walau ba'dahin. Pasti aku akan tolong kau. Meskipun waktunya masih Allah rahasiakan. Tapi Allah pastikan Allah tolong. Kapan lagi waktu mustajab doa? Sebelum tahiyat. Ketika salam, sebelum tahiyat akhir, sebelum salam tuh. Tahiyat akhir, sebelum salam, doa yang banyak. Kalau imam lagi berjamaah, imam belum salam, doa aja terus. Kalau lagi sendiri, banyak-banyakin. Kapan lagi waktu yang mustajab doa? Saat sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Jarak terdekat seorang hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi minat doa. Banyakin doa, kata Rasul. Lagi sujud. Jadi sujud terakhir boleh. Sujud yang manapun boleh. Jadi ayah bunda kalau lagi sujud jangan cepat-cepat. Doa yang banyak. Itu jarak terdekat kita pada Allah. Kata Rasul banyakin doa. Doa yang banyak.
faksiru fihi doa. Kapan lagi waktu mustajab doa antara azan dan iqamat? Jadi bainal azanain, di antara azan dan iqamat. Kalau BKM-nya sudah ngasih tahu ada timer digital tuh 5 menit lagi, 10 menit lagi iqamat gitu. Nah, itu tandanya suruh doa yang banyak. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga dikasih tahu tuh bahwa jaraknya panjang. Ada yang 20 menit. Kalau azan subuh itu 20-30 menit. Maknanya doa yang banyak antara azan dan iqamat. Kapan lagi waktu yang mustajab doa? Sebentar lagi nih, ayah bunda. Sebab kasih tahu. Hari Arafah, ya. Karena kata Rasulullah SAW, khairu doa, doa wa Arafah. Sebaik-baiknya doa, doa Arafah. Jadi kalau saudara-saudara kita seperti Bunda Kasia yang berhaji, siapa lagi di antara kita yang berhaji ini? Kita doakan, mudah-mudahan haji mereka mabrur, sa'i mereka maskur. Maka mereka berdoa di sana, maka kita juga di sini doa. Hari Arafah itu semuanya kebagian. Doa terbaik. Terus kapan lagi? Sebab ini yang dekat nih ayah bunda. Sekarang sih udah masuk Zulhijjah apa belum ayah bunda? Belum. Jadi Belum, mulai nanti tanggal 28. Rabu Hari sebab Rabu. Rabu. Hari Rabu. mulai Satu tanggal Dzulhijjah. 1 Zulhijjah ayah bunda itu hari yang terbaik. Sampai tanggal 10 Zulhijjah. Amal soleh nggak ada yang setara dengan hari-hari itu. Jadi kalau hari Rabu mulai tanggal 1 Zulhijjah, ayah bunda harus siapkan amal soleh apa yang terhebat. Amal soleh yang terhebat kurban. Yang punya kelapangan jangan lupa kurban. Mau puasa boleh. Jadi puasa yang banyak tuh. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Mau sedekah, misalnya sedekah, nggak usah banyak-banyak, sehari 10 juta, 10 juta, 10 juta, nah 10 hari 100 juta. Amin. Gitu. ya Allah. Nah, jadi sedekah, apalagi qiyamul lail, tilawah Al-Quran, mau hatam Al-Quran selama 10 hari, boleh. Karena nanti cari hadisnya, bahwa hari, tidak ada hari yang lebih hebat di sisi Allah dalam mengerjakan amal soleh kecuali hari-hari ini, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, walal jihad, jihad juga nggak setara. Kecuali orang yang berangkat jihad, lalu kemudian dia tidak kembali lagi dan tidak bawa apapun. Jadi maknanya syahid, nah itu baru ngalahin. Jadi ini ada amalan mulai hari Rabu, senyum aja kita, itu ngalahin jihad. Senyum sama saudara kita, apalagi ngucapin salam. Apalagi itu bersedekah, apalagi bakti sama orang tua, apalagi tilawah Al-Quran, apalagi sholat yang banyak, sholat sunnah. Jadi termasuk doa. Jadi doa, doa, doa untuk diri, untuk keluarga, untuk orang tua, buat guru-guru, doa yang banyak. Nah itu waktu-waktu mustajab doa. Jadi dan ayah bunda kalau kita Idul Adhanya tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Nah kalau tanggal Ya, 6 tanggal 6. berarti tanggal 5 Juni itu ayah bunda saum Arafah. Niatkan dan kasih tahu sama keluarga. Banyak kaum muslimin nggak ngerti. Ini ada amalan hebat, puasa cuma 1 hari, tapi Masya Allah banyak yang nggak ngerti. Pahalanya itu dosa-dosa setahun yang lalu, setahun yang datang, Allah ampuni. Jadi, Saum Yaumi Arafah, kafiru sana al-madiyah wal baqiyah. Jadi, 2 tahun. Puasa cuma sehari, 2 tahun dosa Allah ampuni. Kasih tahu ya, pasang status. Kasih tahu keluarga kita. Nih, hari Arafah jangan disia-siakan puasa. Dan tandain di kalender sama ayah bunda. Puasa. Apalagi kita yang sudah usia segini. Maknanya dikasih bonus 2 tahun.
dosa diampunin nggak mau, gara-gara cuma nggak mau puasa 1 hari doang. Gitu. Jadi nikmat nih ayah bunda. Kalau 40 kali ketemu hari Arafah, maknanya 80 tahun diampuni. Kalau Oma udah ketemu puasa Arafah 80 kali, berarti 160 tahun tuh dosanya Allah ampunin. Jadi udah bersih, udah nggak ada lagi. Jadi segitu gampangnya jadi hamba Allah yang beriman, yang nurut dan ngerti ilmu. Dosa-dosa Allah ampuni. Nah itu waktu mustajab doa. Jadi nanti ayah bunda kumpulin waktu-waktu kapan saja doa itu diijabah sama Allah. Dan berikut dalilnya, PR dicari. Kalau doa itu ada waktunya, juga ada tempat-tempatnya yang mustajab. Tempat-tempat mustajab berdoa paling banyak ada di tanah suci. Paling banyak. Ada di Multazam, ada di Sumur Zamzam, ada di Bukit Sofa Marwa, ada di Arafah, ada di Masyaril Haram, ada di Raudhah, Masjid Nabawi, dan paling banyak tuh tempat-tempat mustajab doa. Dan karenanya Rasulullah SAW nitip doa pada Umar yang mau umroh. Ketika mau berangkat, kata Rasulullah kepada Umar, jangan lupakan kami ya, doa di sana. Lalu kemudian Umar mengatakan, bukankah engkau adalah orang yang paling dekat dengan Allah? Engkau orang yang terima wahyu ya Rasul. Gitu. Doamu mustajab. Tapi Rasul mengatakan di sana tempatnya banyak sekali yang doanya mustajab. Nah, jadi kalau ada saudara kita yang berangkat haji, berangkat umroh, nah nitip doa yang banyak. Jadi kalau sampai kita tersebut sama mereka dalam doa mereka di sana, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan mustajab doa. Dan yang berangkat pun juga jangan pelit-pelit doain semua saudara-saudaranya. Karena kita doain orang, orangnya nggak tahu, pahalanya bakal Allah kasih. Sampai walakal mislu, maka engkau akan dapatkan doa yang sama. Sudah waktunya, kapan doa mustajab, lalu kemudian tempatnya, dan ini koneksi sama Allah. Ya, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Dan doa dalam kondisi terzolimi mustajab. Hati hancur mustajab. Dalam surat An-Naml. Surat An-Naml apa Nahl? Saya lupa nih. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yaksifus su'. Siapakah yang mengijabah doa orang yang terdesak dan menghilangkan semua kesulitan? Hanya Allah. Nanti ayah bunda cari itu ayat. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yaksifus su'. Siapakah yang mengijabah doa orang yang terdesak dan menghilangkan semua kesulitan? Hanya Allah. Jadi kalau lagi susah, lagi hampir pupus harapan, nggak ada lagi senderan, angkat tangan doa. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi stres, lagi putus asa, lagi terzolimi, doa. Seperti doanya Nabi Nuh. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Jadi doa, lagi putus asa. Lagi stres, lagi terzolimi. Kalau tadi sudah kapan, waktu doa, tempatnya, terus yang ketiga nih ada orang-orang yang Allah ijabah doa. Siapakah orang-orang yang Allah ijabah doanya? Orang yang lagi puasa saat berbuka. Imam yang adil, pemimpin yang adil, doa. Mas belum pernah dengar, nggak tahu nih, Ibu udah pernah dengar belum?
kalau ada Presiden Republik Indonesia doa sambil nangis buat rakyatnya. Yang ada malah kita yang nangisin. Ngapa sih begini karena para pemimpin kita? Padahal kalau mereka doa tuh, Masya Allah, doa mereka mustajab. Karena itu, ayah bunda sebenarnya sih kalau milih pemimpin gampang. Harusnya kalau ada kontes, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemimpin daerah, suruh aja doa. Kita mau dengar doa mereka nih. Kayak gimana sih? Jangan-jangan mereka nggak bisa doa buat negeri ini. Nah, jadi doa yang mustajab salah satunya adalah doa imam, pemimpin yang adil, yang memimpin dengan cinta. Yang ketiga, doa orang terzolimi. Empat, doa orang tua. Doa orang tua. Maka kalau punya anak, ayah bunda punya cucu, doain. Karena doa kalian mustajab. Kalau kalian pasti punya orang tua, minta doa orang tua. Kalau masih ada orang tua, minta doakan terus. Dan kalau orang tua kita sampai begini, angkat tangan, Masya Allah. Tunggu saja berdoa. Dan kembali nih, sudah tentang doa-doa yang Allah ijabah. Kapannya, tempatnya, orang-orangnya. Nah, sekarang Rabbila datar al-ardi minal kafirina dayyara. Ini frustasinya Nabi Nuh dalam dakwah. Sedihnya Nabi Nuh. Dia pengen pada Allah agar hancurkan ya Allah. Jangan sisakan orang kafir di muka bumi. Meski barang seorang pun, jangan sisakan. Nabi Muhammad SAW pernah nggak doa yang dahsyat kayak gini? Jangan sisakan ya Allah. Pernah Rasulullah SAW doa. Nanti ayah bunda cari redaksinya. Ya munzil al-kitab. Wa ya mujri as-sahab. Wa ya hazim al-ahzab. Hizimhum. Wansurna ala qawmil kafirin. Ya munzil al-kitab. Ya Allah yang menurunkan kitab. Wa ya mujri as-sahab. Ya Allah yang menggerakkan, mendorong awan-awan. Wa ya hazim al-ahzab. Ya Allah yang mampu memusnahkan, menghancurkan pasukan musuh. Ihzimhum, hancurkan mereka semua. Wansurna, dan tolong kami. Jadi Rasul juga pernah doa yang dahsyat kayak begitu. Nanti cari ya hadisnya itu. Maka itu doa yang dipakai sama Rasulullah dalam kunut nazilah. Nanti ayah bunda cari itu. Bagaimana Rasulullah doa kunut nazilah. Itu serem tuh disebut sama Rasul. Satu-satu. Kafilah ini, kaum ini, bani ini disebut sama. Hancurkan ya Allah. Dan jangan biarkan mereka tersisa sedikit pun. Jadi kalau Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW, dan para nabi yang sudah berjuang keras pun juga pernah pernah ngerasakan perih, pedih, frustasi, putus asa. Nah, insya Allah, ayah bunda nanti kalau ngerasakan hal yang sama dalam dakwah, gitu. Jangan kecil hati. Nih, mudah-mudahan Allah angkat derajat, mudah-mudahan saleh pahala sama para nabi. Amin. Insya Allah. Jadi, nah sekarang latihan ya bunda, doain tuh ya Israel biar hancur sehancur-hancurnya. Nah itu, ya Allah jangan sisakan Israel satu orang pun dan jangan biarkan berdiri negara Israel. Karena kezaliman yang mereka buat. Dan doakan mereka orang-orang yang zalim. Dan karenanya ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nggak berasa nih, udah kepanjangan. Jadi persiapkan ya bunda, mulai Rabu ada amalan-amalan hebat Allah hadirkan, dan tanggal 5
Juni kita saum Arafah, dan kemudian amal-amal soleh terhebat siapkan. Salat malamnya, tilawah Al-Qur'annya, zikir-zikirnya, lalu kemudian adalah silaturahimnya, kurbannya, siapkan sama ayah bunda. Ini amal-amal soleh yang terhebat. Dan sebab lupa, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, perbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyakin tuh, ya bunda. Jadi amalan-amalan 10 hari terbaik, kalau di Ramadan adalah 10 malam terbaik, 10 hari terbaik ada ini. Jadi disebut sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya menjadi hamba-hamba yang terbaik, melakukan amalan-amalan terbaik, dan Allah akan hadirkan balasan terbaik buat kita semuanya. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.